Perkenalkan, nama saya Vanelis Biobai, asal instansi SMA Negeri 1 SOA. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Pada hari ini saya akan menyelesaikan uji kinerja atau yang disebut dengan UKIN. Selamat menyaksikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami di dunia kami dan di neraka. Angkatlah segala dosa dan surga, terlebih kami atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita sehat semua apa? Sehat. Ada yang tidak hadir? Ada. 2 Desember. Amin di rumah sok ada 2 kaki dari ya. Terima Bebe ada 2. Apolonia sakit ya. Kristina Sezon ada 2. Baik, kita kali ini lanjut belajar bagaimana cara menentukan determinan matriks dan invers suatu matriks. Tapi jangan lupa minggu kemarin kita sudah belajar tentang perkalian dua matriks. Masih ingat loh? Masih ingat? Perkalian 2 matriks itu terjadi apabila satu yang lain dia paling itu penjumlahannya. Kalau elemen yang seletak dan dia memiliki objek yang sama, itu bisa melakukan penjumlahan 2 buah matriks. Tetapi kalau perkalian itu dia beda dengan penjumlahan dan pengurangan. Perkalian 2 matriks bisa dilakukan apabila jumlah kolom yang dimiliki pada matriks A sama dengan jumlah baris yang ada pada matriks D. Itu kalau perkalian 2 matriks. Tapi hari ini kita mau belajar tentang determinan matriks dan invers suatu matriks. Baik, kita lanjut ya. Kita lihat kembali di layar. Yang paling pertama di sini saya mau sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini pertama ada 2. Yang satu itu adalah kita mau menentukan nilai determinan matriks ya dengan keadaan yang kontekstual. Terus yang kedua, kita mau menentukan invers suatu matriks. Jadi itu tujuan kita. Jadi kita mau mengenal bentuk matriks itu dalam kehidupan kita setiap hari dengan masalah yang kita hadapi, lalu kita bawa kembali ke dalam dunia matematika, khususnya pada materi matriks. Salah satu contoh yang kontekstual yang saya mau jelaskan di sini adalah posisi duduknya adik-adik dalam ruangan kelas ini. Anggap saja bahwa ruangan kelas ini adalah bentuk matriks persegi, ya. Jadi pada saat ada duduk seperti ini, macam ini, Alin punya lubang ini disebut dengan kolom. Namanya vertikal itu disebut dengan kolom. Kalau horizontal itu disebut dengan baris. Sampai di sini bisa pahami? Bisa. Tentang bentuk matriks? Bisa. Bisa ya. Oke. Masih ingat 2 tujuan tadi? Masih ingat? Tujuan yang pertama menentukan nilai determinan dari sebuah matriks. Lalu yang kedua kita menentukan invers. Kata lain dari invers matriks itu adalah kebalikan.
Oke, kita lanjut. Adanya coba perhatikan di sini. Yang pertama kita belajar tentang determinan, Pak. Ya, determinan matriks. Yang pertama determinan matriks yang berorder 2 kali 2 ya. Kalau berorder 2 kali 2 berarti dia memiliki 2 baris. Bentuk umumnya ini siapa? Bu Wale masih ingat bentuk umum dari matriks? Yaitu M kali N. M itu disebut apa kemarin? Baris. Kolom. Ini untuk menentukan order sebuah matriks. Baik, kita lihat sama-sama. Ibu ambil contoh bentuk umumnya. Ini adalah contoh matriks A. Itu elemennya adalah A, B, C, dan D. Kita lihat sama-sama. Ini berorder 2 kali 2. Karena dia berorder 2 kali 2, langkah yang paling pertama kita mau menentukan nilai determinan. Determinan itu dinotasikan sebagai atau ditulis dengan det A. Seperti ini kakak. Itu bacanya determinan A atau det A. Bisa juga langsung tulis det A. Seperti ini ya. Ini notasi dari determinan. Ya. Lalu kita lanjut yang berikut. Dalam menentukan determinan, apa yang mau kita buat? Yaitu yang pertama, kita mau mengurangkan diagonal utama dengan diagonal sekunder. Untuk itu kita mesti kenal mana yang diagonal utama, mana yang diagonal sekunder. Kita perhatikan sama-sama di sini kakak. Ini matriks A. Saya ulangi sekali lagi bahwa matriks A itu adalah matriks berorder 2 kali 2. Mengapa? Karena di sini memiliki 2 baris dan 2 kolom. Betul tidak? Betul. Ya. Ini baris, dia ada 2 atau? Ya. Ini kolomnya. Jadi dia terdiri dari order 2 kali 2. Sekarang langkah yang berikut kita mau tentukan mana yang disebut dengan diagonal utama, lalu dengan mana yang disebut dengan diagonal sekunder atau diagonal yang lain, ya, diagonal yang lain. Kita lihat diagonal utama itu adalah A dan D. Ini yang disebut dengan diagonal utama. Biasanya di diagonal utama itu tandanya apa? Positif. Ya. Kita lihat kembali yang kedua, diagonal sekunder atau diagonal yang lain. Itu adalah B dan C. B dan C itu biasanya tandanya negatif, bukan positif. Sehingga di sini kita bisa dapat DA, ibu tulis ini DA itu sama dengan, karena kita mau menentukan matriks A, kakak? Iya. Jadi DA itu sama dengan diagonal utamanya A kali D, dikurangi dengan B kali C, Sampai di sini bisa paham? Bisa. Baik. Untuk itu kita ingat baik-baik dalam melakukan atau menentukan nilai determinan sebuah matriks itu dilihat dari perkalian diagonal utama dikurang dengan perkalian pada diagonal sekunder. Coba kita ingat itu ya. Itu menjadi konsep dasar untuk kita sehingga kita bisa gunakan dalam menentukan determinan sebuah matriks. Oke, saya kasih contoh soal. Contoh soal. Coba perhatikan di sini ya. Pasang kuping. Misalkan matriks A adalah min 2, 0, 1, dan 3. Baik, adik-adik perhatikan. Matriks A ini sudah ada ya. Sudah ada matriks A di sini dengan elemen. Ini elemen toh? Ya. Elemen itu kata lainnya anggota. Jadi jangan sampai lupa ya. Jadi di sini dia terdiri dari order 2 kali 2 karena memiliki 2 baris dan 2 kolom. Baik, langkah selanjutnya kita diminta tentukan det A-nya.
Masih ingat tadi det A-nya? Masih. Kita lihat det A. Ini adalah A atau? Ya. Ini apa tadi? D. Ini B dan ini C. Karena det A, Ibu tulis kembali di sini ya. Det A sama dengan berapa tadi? A kali B dikurangi dengan B kali C. Kita masukkan, kita ganti nilai A, nilai B, B dan C. Oke, kita lihat sama-sama. Ternyata nilai A tadi elemennya adalah min 2. Ya. Jadi di sini sama dengan, jangan lupa tandanya ya. Ya. Min 2 dikali dengan D. Mana D-nya? 3. D-nya adalah 3. Min 2 kali 3 tutup kurung diselisihkan dengan D kali C. Kita lihat D tadi 0 berapa? Ya. 0 dikali dengan berapa kakak? 1. Hah? Dengan 1. Oke. Dengan C kan? Berarti sama dengan min 2 kali 3 berapa? Min 6. Min 6. Dikurangi dengan 0 kali 1 kan 0 toh? Ya. Oke. Hasilnya berapa? 6. Min 6 dikurangi dengan 0 berarti sisanya min 6. Min 6. Berarti jadi det A ya kan? Det A sama dengan min 6. Ya. Det A-nya sama dengan berapa? Min 6. Tepuk tangan untuk kita semua. Sampai di sini bisa pahami? Bisa. Ada yang merasa sulit? Tidak. Halo. Coba kakak ulangi. Kakak masalah. Ya? Ya. Jadi untuk menentukan det A tadi apa ada yang masalah? Untuk menentukan det A. Diagonal utama dikurangi dengan diagonal sekunder. Iya, elemen dari diagonal utama dikalikan lalu diselisihkan dengan elemen yang ada pada diagonal sekunder. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Baik, hasilnya min 6 toh det A-nya. Ya. Sekarang Ibu kasih soal 1. Pagi baik harus apa? Tulis matriksnya. Diketahui matriks B sama dengan diketahui matriks B sama dengan 2, 5, 4, 3. 2, 5, 4, dan 3. Tentukan nilai det B-nya. Tentukan nilai det B-nya. Baik, waktu untuk latihan soal tadi sudah selesai. Sekarang kita minta teman kita tahu ya, tahu maju ke papan untuk selesaikan contoh 2 tadi ya kakak. Tentukan nilai determinannya ya. Baik, tepuk tangan untuk tahu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mengerjakan contoh soal yang Ibu berikan. Diketahui matriks B 2, 5, 4, dan 3. Di sini kita ketahui bahwa
Yang pembilang utamanya adalah 2 dan 3, dan yang sekundernya ada 5 dan 4. Di sini kita kalikan 2 dengan 3 dan dikurangkan dengan 5 kali 4. Dua dikali 3 hasilnya 6, dikurang dengan 5 kali 4 hasilnya 20. 6 dikurang 20 hasilnya sama dengan min 14. Iya, karena 6 lebih kecil dari 20 ya. Oke, tepuk tangan untuk tahu, benar ya? Baik, kita yang lain. Sampai di sini bisa pahami? Bisa. Sudah ingat bagaimana cara menentukan nilai determinan dari sebuah matriks? Dia benar. Ya, coba ya ulangi apa? Untuk menentukan nilai determinan adalah selisih dari perkalian nilaian pada diagonal utama dengan diagonal selisih. Itu mestinya jangan lupa. Soal ujian ada, ya. Soal ujian itu ada menentukan determinan matriks. Oke, kita saat ini kita kerja tugas yang ada pada LKPD. Satu kelompok satu LKPD. Kita ada kelompoknya kalau. Baik, coba kita lihat di LKPD kita masing-masing. Halo. Tepuk semangat. Huha. 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 Sekali lagi tepuk semangat. Huha. 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 Masih semangat ya? Masih. Oke, kita lanjut. Ada petunjuknya ya. Ada petunjuk untuk kita selesaikan materi yang ada di LKPD-nya. Kita lihat sama-sama. Karena hari ini kita belajar bagaimana cara menentukan determinan. Maka di situ yang poin A, tentukan determinan dari matriks A. Sedangkan matriks A sudah diketahui di situ ya kakak. Matriks A itu ada elemennya adalah min 2, 8, dan 16. Jadi kita diminta option A itu tentukan determinan matriks A. Kita hanya diminta untuk menentukan determinan matriks A-nya. Untuk itu nanti sebentar yang kedua ya. Dengan soal yang kedua, jika dia determinan dari matriks A itu kemudian kita kerja dulu poin 1 tadi di atas bagian A. Silakan jawab. Tulis di LKPD masing-masing. Adik-adik, yang option B dan C itu ada di papan tulis. Itu yang berordo 3 kali 3. Sedangkan yang tadi option A itu berordo 2 kali 2. Kita diminta untuk menentukan nilai det A, B dan C ya. Berarti nomor 1 det A, yang di papan itu ada B dan C, berarti det B dan det C ya. Kita diminta untuk menentukan nilai determinannya. Lalu
lalu ada 3 kolom. Berarti dia berodo 3 kali 3. Nah, kita lihat diagonal utama, ya toh? Ya. Diagonal utama berarti 2, 6, ya toh? Ya. Terus selain itu mana lagi? Kalau berodo 3 kali 3 kan belum bisa toh? Ya. Maka dia harus menggunakan aturan salus. Berarti kita tulis kembali di sini 2 min 3 4 1 2 2 3 1 kita tutup menggunakan, lalu kita kalikan lagi dengan baris kolom pertama, kolom kedua. Berarti kolom pertama di sini ada 2 1 3 min 3 2 1 1. Setelah itu kita buat diagonal utara. 2 dengan 2 min 6, min 3 2 dengan 3, terus 4 1 dengan 1. Ini tandanya jangan lupa positif, positif, positif. Ya kan? Lalu langkah yang berikutnya kita lihat diagonal sekunder. Kalau diagonal sekunder berarti tidak sini ya. Ini dengan ini. Berarti jangan lupa tandanya dengan negatif, negatif. Lalu di sini langkahnya kita tulis det apa tadi? Det B. Det B sama dengan kita tulis elemennya ada 2 ya. 2 kali 2 kali 6. Jangan lupa dikurangi, ini tutup ya. Lalu dikurangi dengan masih ada ya? Yang pertama masih ada kan? 4 kali 2. 4 kali berapa? 4 kali 2 kali 3 dengan 2 kali 2 kali 1 dengan min 3 kali 1 kali min 6 kali min 6. Tutup ya? Ya. Ini sama dengan 2 kali 2 kan 4. Ya. 4 kali dengan min 6 berapa? Min berapa? Min 24. Hah? Min 24. Oke, tambah. Min 3 kali 2 min 6. Min 6 kali 3 min 18. Iya, kita min 18. Tambah 4 kali 1 4 kali 1 4. Tutup toh? Ya. Ini jangan lupa selisihnya toh? Ya. Ini 4 kali 2 8 kali 3 3 kali 8 ya, 24. 8 kali 3 24. 24 tambah 2 kali 2 kali 1 4. 2 kali 2 4 kali 1 kan 4. Tambah min 1 kali 3 min 3 kali 6 min 3 kali 6 min 6 positif 18 sama dengan min 24 tambah dengan min 28 min 18. Berarti ini jadinya kurang ditambah kan? Ya. 24 tambah 18 berapa? 12 ingat 1 3 tambah 1 4 4 tambah 2 4 2 tambah 4 kakak min 42 tambah 4 jadinya 4 kurang 42 ya loh ya. Kurangi dengan 24 tambah 4 28 28 tambah 18 46 berarti sama dengan berapa? 4 ini tadi kan min toh? Ya. 38 ya? Ya, min 38. Min 38 dikurangi dengan 46. Ini ditambah hasilnya negatif. Ditambah hasilnya negatif. Berarti 38 tambah 46 berapa? 46 tambah 38. 5 tambah 3 8. Min 84. Jadi det B-nya sama dengan min 84. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, saya kasih ingat kembali. Untuk tadi kan dapat odo 2 kali 2 kan? Ya. Sudah selesaikan kerja kata? Sudah. Sekarang kita lanjut di odo 3 kali 3. Ibu ambil contoh option B, soal option B ya. Ya. Kita baca ini siapa? Baca anggotanya. 2 yang lain dia ya. 3 4 dengan 1
2, 3, 1 dan 6. Baik. Dalam menentukan det A atau det B dan lain sebagainya, itu ada perbedaan antara yang odonya 2 kali 2 dengan yang odo 3 kali 3. Semuanya tidak sama. Jadi kalau berodo 2 kali 2 kita bisa langsung tentukan. Karena dengan mudah kita mampu menentukan mana yang disebut dengan diagonal utama, lalu mana yang disebut dengan diagonal sekunder. Tetapi kalau pada odo 3 kali 3 beda kakak. Cara penentuannya beda. Kenapa? Odonya sudah tambah, ya? Bisa paham ini? Bisa. Untuk itu kita menggunakan yang disebut dengan aturan Saros. Coba baca. Bukan iya, aturan Saros. Itu seperti ini, kita lihat. Kita tulis dulu matriksnya ya. Matriks B ini sudah ada. Saya hapus ini. Ibu buat kotak, dikalikan lagi dengan elemen yang ada pada kolom pertama dan kolom kedua. Kita lihat kolom pertama, kita tulis kembali sini ya. 2, 1, 3 dengan min 3, 2, 1. Lalu kita tentukan sudah yang mana yang disebut dengan diagonal utama. Kita lihat dulu mana diagonal utama, mana diagonal sekunder. Kita lihat diagonal utama dulunya di sini. 2, maaf ya. 2 yang ini ya. Jangan lupa tulis tanda positif di sini ya. Lalu diagonal yang kedua, diagonal utama yang kedua, tanda positif juga. Lalu 4, 1 dengan 1. Ini juga positif. Itu yang disebut dengan diagonal utama. Yang kedua kita lihat yang disebut dengan diagonal sekunder. Ya, diagonal sekunder kita lihat di sini ya. Jangan lupa tandanya negatif. Lalu yang lain lagi masih ada tandanya negatif yang min 3, 1 dan min 6. Kita sudah langkah yang pertama kita sudah bisa menentukan diagonal utama dan diagonal sekunder. Bisa paham ini? Bisa? Oke, kita lanjut langkah yang kedua. Yang mau kita hitung itu adalah elemen-elemennya. Jangan sampai lupa ya. Elemen-elemennya. Kita lihat sama-sama. Anggota elemennya. Kita lihat. Pertama, diagonal utama ya. 2 kali 2 kali dengan min 6. Saya langsung tulis di sini ya. Bisa tak? 2 kali 2 dengan kali min 6 toh? Koma jangan lupa. Karena ada diagonal yang lain ya kakak. Min 2 kali 2 kali 3. Min 3 ya. Min 3 kali 2 kali dengan 3. Oke. Kita lanjut lagi. Tambah ya di sini. Lalu ada 4 kali 1 kali dengan 1. Kita lihat yang pertama. 2 kali 2 4 kali min 6 min 24. Min 24 lalu tambah ini min 3 kali 2 min 6 min 6 kali 3 sama dengan min 18 tambah 4 toh? Tambah 4 lalu dikurangi dengan berapa kakak? 4 kali 2 8 8 kali 3 24 tambah 2 kali 2 4 kali 1 4 ya. Min 3 kali 1 min 3 kali min 6 18 positif 18 ya. Oke. Sehingga hasilnya adalah min 24 tambah dengan min 18 itu ditambah hasilnya tetap negatif. Berarti min 24 tambah ini sama dengan berapa tadi? Min 42. Iya, 42 min 42 tambah 4. Jadinya min 3. Iya? 46. Ini kan min toh, min 24 tambah 18.
24 tambah 18. Ini 12, ingat 1. 3 tambah 1, 4. 42 ya. Min 42 dikurangi ditambah dengan 4. Lalu dikurangi dengan 28. 28 tambah 18 ya toh? 16, ingat 1. 3 tambah 1, 4. 46. Iya, kita lanjut di sini ya. Lihat di atas. Berapa tadi? Min 42 tambah 4 itu jadinya 4 dikurangi dengan 42. Karena 4 lebih kecil maka hasilnya tetap negatif. Sehingga sisanya berapa? Min 38. Min 38 dikurangi dengan Min 46. iya, 46. 46. Ini ditambah hasilnya tetap negatif ya. Ya. Berarti 38 tambah 46. Nah, Berarti sampai berapa? Hasilnya tetap negatif. Min 84. Iya, min 84. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sekarang lanjut kerja di option A dengan B dan C tadi. Tadi kita sudah selesaikan sama-sama. Lanjut yang option C. Langsung di kertas manila. Siap teman satu-satu untuk presentasi di depan kelas. Siap. 1, 2, 3. Sorak-sorak 1, 2. Tepuk tangan juga. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Ya, silakan dulu. Terima kasih. Ternyata masih semangat ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok matris ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, diketahui dari matris A, min 2, min 4, 8, dan 16. Ditanya determinan matris A. Di sini kita ketahui bahwa diagonal utamanya adalah min 2 dan 16 dan diagonal sekundernya adalah min 4 dan 8. Min 2 dikalikan 16 dikurangkan dengan min 4 dikali 8. Min 2 dikali 16 hasilnya min 32 dan min 4 kali 8 hasilnya min 32. Min 32 dikurang min 32 atau min 32 ditambah 32 hasilnya sama dengan 0. Nomor 2, diketahui matris B 1, 2, 3, 4, min 5, 2, 3, 2, min 5. Di sini mempunyai ordo 3 kali 3. Diagonal utamanya ada 1, min 5 dikali min 5 ditambah 2 dikali 2 dikali 3 ditambah dengan 3 kali 4 kali 2. Diagonal sekundernya ada 3 kali 4 kali 2 1 kali 2 kali 2 3 kali 4 kali min 5. 1 kali min 5 dikali min 5 hasilnya 25 ditambah 2 dikali 2 dikali 3 hasilnya 12 ditambah 3 kali 4 kali 2 hasilnya jumlahnya adalah min 81. 61 dikurang 81 hasilnya sama dengan 61 dijumlahkan dengan 81 hasilnya di sini sama dengan 142. Sekian dan terima kasih. Baik, sekarang kita beri kesempatan. Kita silakan untuk kelompok logika. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok logika. Sebelum kita mulai, saya akan menegur sapa dulu kepada teman-teman. Selamat
Selamat Semangat. Masih. Saya langsung ke hasil diskusi kelompok logika. Nomor 1, diketahui matriks A sama dengan min 2, 8, min 4, dan 16. Berarti berorder 2 kali 2. Ditanya determinan A. Jawab, determinan A sama dengan A kali D kurang B kali C sama dengan nilai A-nya sama dengan min 2 dikali D sama dengan 16 dikurang B sama dengan min 4 dikali C sama dengan 8 sama dengan min 2 kali 16 sama dengan min 32. Min 4 kali 8 sama dengan min 32. Negatif kali negatif sama dengan positif. Berarti min 32 tambah 32 sama dengan 0. Jadi determinan matriks A sama dengan 0. Sekarang determinan 3, kolom kedua 2 min 5 2. Nilai diagonal 1 min 5 bernilai positif. 2 2 3 bernilai positif. 3 4 2 bernilai positif. Nilai sekundernya 3 min 5 3 bernilai negatif. 1 kali 2 kali 2 ditambah 2 kali 4 kali min 5 sama dengan 1 kali min 5 sama dengan min 25 dikali min 25 dikali 5. 1 kali 5 sama dengan min 5. Min 5 kali min 5 sama dengan 25. Kalinya negatif kali negatif positif. Jadi 25 nya bernilai positif. Ditambah 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 4 dikali 3 dikurang 3 kali min 5. Min 15 dikali 3 sama dengan min 45. Ditambah 1 kali 2 2 dikali 2 4. Tambah 2 kali 4 8 kali min 5 sama dengan min 40. Sama dengan 25 tambah 12 tambah 24 sama dengan 61. Sekian presentasi dari kelompok kami. Yang berorder 3 kali 3 itu ada beberapa cara. Yang lazim kita gunakan itu menggunakan aturan sadar. Itu tidak boleh lupa. Ya, sampai di sini bisa paham? Bisa. Masih ingat yang disebut dengan diagonal utama? Masih ingat? Masih. Diagonal sekunder? Masih. Baik, untuk soal ujian saya sudah susun 40 soal. Pilihan ganda semua. Untuk itu Ibu minta dengan materi tentang matriks. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Oke. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, dari surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan. Amin. atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat sore. Sampai jumpa Minggu.